19 tahun lalu, seorang bayi mungil yang baru saja dilahirkan harus diuji oleh dahsyatnya bencana tsunami di Pangandaran, Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi pada Senin, tanggal 17 Juli tahun 2006, dan dikabarkan menelan korban jiwa hingga hampir sebanyak 700 orang. Bayi tersebut lepas dari pelukan sang ibu yang diketahui seorang tunanetra. Nahas, sang bayi terseret gelombang setinggi 10 meter, terbawa jauh dari kedua lengan hangat sang ibu. Dengan segala keterbatasannya di tengah terjangan tsunami, sang ibu yang bernama Juju Juarsi panik mencari keberadaan sang anak. Ia yang pada saat itu terhantam reruntuhan bangunan, hingga kehilangan bayinya yang baru berusia 1 hari, seolah merasa tak lagi punya harapan. Dalam kesedihannya yang mendalam itu, Juju hanya bisa pasrah. Namun, takdir berkata lain. Beberapa jam kemudian, salah seorang warga menemukan seorang bayi yang tengah menangis di pematang sawah. Bayi itu selamat dan segera dibawa ke Puskesmas Parigi. Diketahui kemudian bahwa sang bayi merupakan anaknya yang terlepas dari pelukan lantaran diterjang tsunami. Kisah luar biasa itu sampai ke telinga Eka Santosa, yang pada saat itu merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan tengah meninjau lokasi bencana. Ia terenyuh ketika melihat bayi kecil itu selamat dari maut di tengah begitu banyak korban jiwa. Eka merasa bahwa itu merupakan kebesaran Tuhan, sehingga dirinya merasa ada panggilan moral untuk membantu. Dari momen itulah, sang bayi diberi nama Syarah Tsunami. Kata Syarah dimaknai sebagai reruntuhan rumah yang terseret air, sedangkan tsunami merujuk pada gelombang dahsyat yang mengubah hidup banyak orang di Pangandaran saat itu. Syarah lahir pada Minggu, 16 Juli 2006 pukul 10:20 waktu Indonesia bagian barat di Dusun Golempang, Desa Ciliang, Kecamatan Parigi, Ciamis, yang kini menjadi Kabupaten Pangandaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera Wilujeng tepang di acara Sampurasun Priangan yang akan membahas kali ini sebuah topik kisah nyata di Tatar Pasundan, di mana tujuan dari obrolan kita bukan untuk mengenang korban, kesedihan, cuman untuk lebih ke sejarah, kewaspadaan, dan menata bagaimana Kabupaten Pangandaran ini ke depannya. Sebuah kisah nyata yang cukup tragis, pemirsa. Jadi kita kilas balik 19 tahun yang lalu bahwa salah satu wilayah di ujung Jawa Barat ini terkena bencana tsunami ya. Sebanyak 600 orang meninggal dunia dan lainnya hilang ya. Terus banyak yang luka-luka dan semacam, mungkin salah satu sejarah yang cukup menggemparkan saat itu. Dan di studio kita pada hari ini kebetulan kedatangan salah satu bayi yang selamat dan kisahnya cukup tragis juga ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Di samping kita ini ada namanya Neng Sarah Tsunami. Itu ini ada kaitannya dengan bencana saat itu, dan dia adalah salah satu bayi yang menjadi korban selamat ya hingga saat ini, dan usianya sekarang udah 19 tahun. Persis 19 tahun. Jadi kisahnya ini cukup menarik karena jadi perhatian saat itu, mulai dari masyarakat, ada pas saksi mata ya, Pak Kepala Dusun. Iya. Ada tokoh dari pusat saat itu, Pak Anggota DPR ini. Di samping kita ada Pak Eka Santosa. Betul kan. Yang saat itu banyak berperan ya. Dan untuk lebih detailnya kita mungkin akan menyapa Neng Sarah dulu nih. Selamat sore Neng.
Selamat Apa sore. kabar? Gimana Alhamdulillah. perjalanan dari Pangandaran ke Bandung ya? Sehat ya Neng ya? Alhamdulillah Menarik. sehat. Apa namanya? Senang gitu perjalanan ke sini. Seneng. Setelah apa namanya 19 tahun mungkin Neng saat itu sempat bingung ya. Kenapa nama Neng itu awalnya itu menjadi Sarah Tsunami itu waktu itu. Dan Neng itu ngehnya itu apa pas usia berapa tahun saat itu? Kenapa nama saya Sarah Tsunami gitu Neng? Kalau untuk pertama kali ngeh itu waktu usia 8 tahun. Itu waktu awal-awalnya, belum ke memperdalamnya gitu. Waktu ngehnya nama saya bisa jadi seperti ini, kemudian ceritanya saya belum memperdalam waktu itu. Oke, jadi Neng Sarah Tsunami ini mungkin kita ngobrol lebih dulu sama Pak Kadus nih. Pak Kadus mungkin ini Neng ini lahir dari ibu yang mungkin mempunyai keterbatasan ya saat Ya, betul. bisa diceritakan mungkin karena saya juga mendengarnya sangat lumayan terenyuh ya karena dia Iya. hanya melahirkan sendiri saat bencana gitu terus Iya. tiba-tiba terlepas kena ombak gitu. Iya. Nah gimana itu Pak Kadus ini Pak Anda ya Pak Anda. Ya, Pak Anda Suteja. Pak Anda Suteja. Kebetulan waktu itu saya jadi kepala dusun. Kalau sekarang kan udah pensiun gitu kan. Pas waktu itu saya juga sangat kaget. Saya kan jadi kepala dusun merangkap fotografer juga di atas Bukit Batu Hiu. Dan waktu pas kejadian saya lagi moto di atas. Jadi saya tahu persis tingginya ombak, gitu kan, kesapunya perumahan-perumahan penduduk saya gitu. Jadi saya nggak begitu jauh untuk datang ke lokasi. Dan kebetulan saya ada di lokasi di sana gitu. Saya juga kaget, gitu ya. Yang tadinya ada tsunami di Aceh, kok sekarang di daerah saya sendiri gitu kan. Jadi sangat kaget juga gitu kan. Nah dari itu mungkin secara refleks ya, itu setelah saya selaku kepala dusun bertanggung jawab pada masyarakat saya sendiri yang secepatnya membutuhkan pertolongan. Nah kebetulan ini mungkin yang mungkin Allah diselamatkan ya, bayi baru kurang lebih umurnya 30 jam mungkin ya. Nah yang ini mungkin disebut bisa juga orang istimewa, anak istimewa gitu kan. Yang diistimewakan oleh Allah. Secara logika ya, secara logika orang dewasa banyak meninggal yang ini bayi yang umurnya belum baru 30 jam baru katanya. 30 jam lahirnya. Iya, lahir hari Minggu jam 10. Ya hari Senin jam 4:10 tsunami. Nah, ini bisa terselamatkan. Jadi Neng Sarah ini lagi dipeluk ibunya, tiba-tiba ombak datang atau gimana Pak? Iya. Betul. Kebetulan ini rumahnya dekat dengan laut, cuman ke ini sama pohon pandan jalan, terus sebelah sininya rumah. Juga kebetulan kan ini termasuk bukan saya nih, orang termasuk tidak mampu yang rumahnya juga pakai tiangnya tiang bambu, atapnya pakai atap dahon, gitu kan. Nah, yang biasa gitu kan. Nah, kebetulan berhadapan sekali ke laut. Nah, waktu itu mungkin kalau jam-jam segitu kan orang-orang pada di rumah. Nah, kebetulan ini rumahnya tertimpa habis. Cuman alhamdulillah mungkin dengan izin Allah untuk dia panjang umur. Ya. Dan pada saat itu saya langsung terjun ke lokasi. Sementara saya ini yang dekat dulu. Nah, terus masuklah para petugas-petugas termasuk pertolongan di kepolisian. Dan saya juga sempat marah-marah ke petugas yang masuk ke dalamnya. Terus di pihak kepolisian yang membawa mayat gitu kan. Saya sampai megatan di jalan gitu kan. Yang saya inginkan kan kalau mayat kan
udah Iya. mati ya. Iya. Kenapa Ternyata yang masih banyak orang-orang yang hidup ya? Sementara masih banyak orang-orang yang membutuhkan gitu. Oke. Seperti bayi ini gitu. Itu Jadi ceritanya. ini cerita Pak Kadus tadi. Jadi Neng Sarah ini dilahirkan ibunya sendiri ya Pak waktu itu Dilahirkan karena sendiri. bapaknya lagi jauh. Terus Bapaknya masih di lagi di aktivitas dua rumah di ya. luar rumah, iya. Terus manggil Pak Raji katanya belum datang. Jadi Iya. dia ngelahirin sendiri ya. Iya. Ngelahirin sendiri ibunya dengan keterbatasan waktu itu tidak bisa melihat Jadi juga bisa ya, Bu. melihat, ya. Dan selamat ya. Iya. Iya, oke seperti Jadi itu lahirnya. mungkin udah tanda-tanda dari Allah awalnya. Mm-mm. Orang lain kan kalau lahiran kan Oh, iya. ditolong bidan, ini kan sendiri. Lahiran Ini sendiri, sudah satu keajaiban lagi ya. Jadi udah dua keajaiban yang dialami oleh Sarah ini. Iya, Yang pertama melahirkan tanpa ditolong bidan. Yang kedua Dia diketemukan diterpa selamat. gelombang Ya. tsunami. Alhamdulillah selamat. Ya, Gitu. oke. Jadi Neng Sarah mungkin waktu itu belum merasakan ya. Iya. Belum. Cuman setelah terpental Pak Kadus terus ditemukan warga ya Iya. keesokan harinya ya. Kebetulan setelah itu 30 jam. yang menemukan sore. Sorenya. Ya, jam 6-an, sekitar jam 6-an ya. Pak Jumadi kebetulan istrinya juga meninggal. Jadi dia lagi mencari istrinya menemukan ini. Dia- Yang saat itu ini udah kucing entah anjing Pak. Saya lupa. Udah deketin gitu kan. Udah dideketin binatang. Gitu. Itu cerita yang menemukan. Nah, kalau ada mah yang menemukan. Oke. Saya bawa, cuman sekarang udah meninggal gitu. Nah, rentetannya ketemu Pak Eka nih seperti apa waktu itu masih kalang kabut segala kan Pangandaran katanya kacau balau ya waktu itu. Oh iya. Nah, kebetulan saya waktu itu kan dekat sama Pak Eka. Orang yang saya pandang paling peduli di masyarakat itu Pak Eka. Saya jujur tuh. Saya terima kasih Pak, ucapkan Pak. Jadi waktu itu keingatan langsung. Kayak kita langsung. Begitu kejadian, saya langsung telepon Pak Eka. Kebetulan dia sudah berada di Pangandaran. Itu. Oke Pak, mungkin dari kacamata Bapak kejadian 19 tahun silam itu Ya. saat itu Bapak sedang di mana lagi apa kok tiba-tiba langsung bisa ke Pangandaran langsung waktu Iya, iya. Terima kasih. Pertama saya mengapresiasi ya. Terima kasih nih Tribun Jabar luar biasa membuka sebuah memori dan sebuah cerita yang tentu pun penuh dengan makna ya. Jadi sekali lagi saya berterima kasih atas kesempatan untuk sedikit mengguar kembali membuka lembaran kelam yang tentu dengan harapan optimisme. Waktu kejadian kebetulan saya tuh sedang berolahraga dengan Pak Bupati Ciamis. Ya Pangkon. Kalau gitu kan Pangandaran masih 2006 masih dan ada waktu kosong karena waktu itu masih ada di Bandung. Ada seorang temen namanya Pak Dede Kerek nelpon saya sambil menangis bahwa dia kehilangan anak dan rumah rata karena kesapu tsunami. Saya bilang kamu bohong, nangis-nangis. Betul. Dan saya cek ke beberapa teman adik saya apa di sana, betul ada tsunami. Pada saat itu juga saya meninggalkan aktivitas olahraga dan kebetulan lagi senengan Pak Bupati Pangkon berangkat langsung. Jadi kira-kira jam 6:30 saya sudah di Pangandaran dan waktu itu ada di Kewedanaan ya. Masih mencekam, orang belum berani masuk. Lalu ya masih sempat dengan Panglima berkoordinasi bersepakat kita untuk masuk ke dalam. Saya masih mendengar rintihan orang yang tertimpa puing-puing. Ini masih cerita di Pangandaran. Lalu ada teman saya si Pak Dede tadi telepon lagi bahwa mertuanya tertinggal di rumah yang sebelah Nusantara Hotel ya, dan pas dilihat ini sedang tertutup pasir setengah badan dan masih menggantung di kamar mandi. Terselamatkan. Jadi suasananya karena sangat mencekam begitu dan umumnya masyarakat kan pada lari ke daerah atas. Jadi belum kembali ke sana. Jadi itu tiba-tiba kurang lebih jam 7-an setengah 8 saya dapat kabar dari Kang Anda bahwa daerah dia pun sambil merintih nangis juga ada bencana dan kan dari Pangandaran ke daerah mana Batu Hiu cukup waktu lah ada setengah jam. Saya pergi langsung dan melihat lalu bercerita. Nah di situ saya
menemukan ibunya dia, namanya Bijuju, yang Bijuju. dalam kondisi ya tidak Tidak melihat bisa melihat kan. apa ya. Terus kenapa saya bilang meraung-raung, nangis, ya kehilangan anak. Saya berlepas dari pangkuannya, loh. Saya bilang kenapa dibiarkan? Tapi Pak, tadi ada orang bayi katanya yang ditemukan dan dibawa ke rumah sakit puskesmas. Puskesmas. Parigi, ya udah, barangkali itu benar, udah angkut aja. Nah dia langsung nyegat mobil, nggak tahu Bijujunya pakai mobil apa, saya lupa lagi, dibawa. Nah yang terus saya monitor karena ini betul ya, bayi katanya lahirnya baru kemarin, berarti lahir hari Minggu, Kejadian pagi jam 10, lalu tsunami terjadi hari Senin, berarti kan belum 30 jam ya, belum 30 jam. Nah ini kan luar biasa, saya bilang. Nah yang saya mendengar lagi, udah Pak, alhamdulillah katanya ibunya sudah menemukan. Loh kok bisa, gimana? Ya dengan pendekatan naluri mungkin ya. Jadi, waduh, saya bilang ini kok luar biasa. Dia pikiran saya, coba dilihat kondisi fisiknya, dan penuh katanya telinganya, matanya penuh pasir. Pasir laut. Lalu saya konsultasi dengan petugas puskesmas, nggak sanggup untuk mengobati itu. Ya makanya pada hari itu juga saya ini angkut ke Banjar, Pak, ke rumah sakit Banjar yang saya hanya berpikir sederhana. Jadi samping ada kewajiban sebagai anggota dewan ya, yang kebetulan memang daerah dapil saya, ya sebuah kepedulian ke daerah pemilihan. Tapi saya dibekali satu insting ya. Loh Tuhan aja menyelamatkan. Tuhan saja memberi kesempatan hidup kepada bayi yang ini saat ditemukan kondisinya seperti apa bayi itu? ya gimana orang ditemukan di belukar begitu. Jadi Akhirnya banyak pasir, banyak pasir berlumuran begitu, lalu cepat dibawa ke rumah sakit. Tapi yang saya dengar cerita lagi dan saya susul ke Parigi, alhamdulillah ibunya, dan itu yakin sekali ibunya bahwa ini anaknya, padahal kan ada bayi yang lain. Itu lewat selain peeling mungkin dia ada tanda-tanda di Ya itulah tadi kan ya. ceritanya, bahkan dia lahir pun ibunya waktu itu tidak pakai bidan, tidak pakai paraji kan, bahkan pihak istilahnya di situ paraji ya datang setelah dia lahir, terus kena tsunami dibawa, tapi ibunya punya naluri kuat. Saya hanya berpikir sederhana, aduh Tuhan Maha Agung. Nah di situ kebesaran Tuhan yang saya melihat, yang merasakan. Kalau Tuhan aja memberi pertolongan kepada orang ini, loh kenapa saya wakil rakyat tidak tidak sebagai sesama hidup tidak memberikan satu perhatian. Saya bawa, lalu ya setelah ke rumah sakit, lalu saya ketemu keluarganya, masih kaku. Ibunya kan tahu ini orang jahat atau bukan, maksudnya apa kan wajar lah. Saya bawa ke rumah adik saya, saudara Sobar, lalu berunding. Ini Pak, cenah, makasih Bapak. Nah baru mereka tahu kalau ini ada peran saya kan di rumah sakit, baru welcome. Asalnya agak kaku ibunya juga. Lalu cerita-cerita, ya sampai bapaknya, saya bilang ini anak udah dikasih nama belum? Itu ada proses penamaan ya. Nah saya bicara, bapaknya kan udah punya usia juga, lalu, waduh, Bapak kasih apa? Ya ini teh anak teh. Sarah teh apa itu, semacam sampah katanya, sampah. Ya udah, Sarahnya betul sampah tsunami. Jadi saya yang kasih nama memang. Ya akur aja Pak ya, kasih nama Sarah tsunami. Mohon mangga nuhun Pak Dewan. Kira-kira seperti itu Kang. Itu awalnya. Jadi berikut karena tahu kondisi dari rekomendasi kesehatan begitu, ya udah saya berniat untuk menjadikan anak ini sebagai anak angkat, dan itu bukan notariat tapi disaksikan oleh pemerintah juga, ada berita acaranya. Nah oleh Pak Kadus diketahui. Saya bilang ini saya tanggung jawab, dan di situ saya ya inilah bentuk bagian dari satu tanggung jawab ya, melalui sebuah peristiwa alam yang sangat dramatis, lalu ratusan orang meninggal. Tapi ini bayi yang baru lahir dan usia belum 30 tahun sudah masih diselamatkan. Asa piraku teuing Eka Santosa anggota dewan teu nyaah gitu kan. Kira-kira lah seperti itu. Dan Jadi ya di tarik kesimpulan ini berarti penderitaan Sarah setelah ditemukannya belum
berair ya, Pak, karena Ya, dia ya, harus betul, punya ada gangguan di Di Dia bagian mata. mata. Ada hal yang memang di samping tadi kena pasir Pasir. tsunami juga saya menyadari karena ibunya kan juga ada gangguan. faktor Kita genetik belum kali. tahu memastikan apa faktor kecerobohan atau genetika. Tapi dugaan saya ada genetika. Jadi kita semakin ini nah disitulah akhirnya saya bawa ini ke Cicendo. Cicendo. Dibantu oleh Kang Hari, oleh teman saya juga Pak Dadi yang ada di rumah, Kang Dadi. Semua banyak yang bantu, akhirnya dikomunikasikan, terutama Pak Hari yang intensif mengkomunikasikan. Dan akhirnya ya terus berlanjut sampai dia usia bolak-balik lah pokoknya. Sama dengan bapaknya, dengan ibunya. Sambil juga sempat periksa ibunya, tapi menurut dokter bahwa ibunya agak susah untuk bisa Dan normal usia mengirim, ya. karena terlalu lama. Nah kalau anak ini paling apa namanya ada istilah Low vision. low vision. Nah saya semakin was-was, tapi akhirnya terus intensif dimungkinkan. Tetapi yang saya lihat ini anak lincah, Kang. Ini anak lincah, terus seperti tidak ada beban, lalu berkomunikasi baik begitu. Nah itulah kira-kira. Oke. Ya, dari perjalanan luar biasa. Berarti hampir berapa tahun, Pak? Bolak-balik Bandung, mungkin sampai dia sekolah ya? Ya hampir 10 tahun. Hampir 10 untuk 10 pengobatan tahun. di Sampai mata hingga ya, sekarang kelas 5 mungkin ya? seperti Ya. apa yang Neng rasakan waktu SD ini, apakah mengganggu belajar atau seperti apa Neng Iya. waktu mata yang terganggu akibat bencana tsunami itu? Iya betul. Kalau misalkan waktu sekolah SD khususnya itu untuk membaca saja sangat sulit. Jadi kayak jarak 1 meter aja dari mata ke buku itu udah nggak bisa. Kadang suka langsung kayak gini. Kalau lagi kumatnya itu biasanya pegal sih, tapi bukan pegal di area mata, tapi kayak pegal dari area sini ke belakang gitu. Oh, Dan itu mata juga penglihatannya bisa kabur. Oh, itu sampai usia Neng kelas berapa itu waktu itu? Kalau Udah yang mau normal agak bisa ringan gitu, bisa pakai kacamata udah nggak sakit lagi gitu. Kelas berapa waktu itu? kalau normalnya itu kelas 2 SMP itu baru bisa dilepas kacamata, bisa dilepas pasang, nggak kayak SD banget. Kalau misalkan kayak SD banget kan itu setiap hari nonstop kacamata nggak dilepas. Masih sakit ya Neng, masih berasa kayak gimana gitu ya? Iya. Ada bekas itunya. Bisa penderitaannya panjang ya Neng, Panjang. secara tsunami ini terus Iya. sampai sekarang lah. 2017 saya terakhir, dan itu pun saya lepas karena Pangandaran Dititipkan sudah Mekar ya. otonom. Oh, ya. Lalu ada rumah sakit, lalu ada dokter mata di sana, sehingga kan kasihan bolak-balik kadang-kadang juga repot Iya, kan, iya. merepotkan dan direkomendasikan. Lalu saya titipkan juga ke pemerintah di sana, ke aparat. Pemerintah. Tiling, tolong ini anak Panglima Pemekaran. Nah ini ada cerita menarik juga pemirsa. Jadi Iya, iya. setelah hampir 19 tahun Mbak ya. Iya, betul. Mungkin missnya dari tahun 2017-18 Iya, ya. iya betul. Karena kesibukan masing-masing, Iya. terus Neng juga udah dititipkan gitu. Jadi bapak-bapak ini udah Terutama tenang COVID ya. ya, Covid COVID. waktu itu Iya, COVID iya, juga. Covid hampir 3 tahun, 4 tahun saya tidak ke Pangandaran. Oke, jadi tadi cerita Pak Kadus tuh ada pertemuan nggak sengaja ya Pak di Nggak sengaja, media betul. sosial Iya, Facebook nggak ya. sengaja. Iya, Iya. betul. Dan nggak mengira bahwa ini Sarah, Sarah, gitu. iya, saya juga Gimana sempat. tuh ceritanya tuh Pak? Jadi gini, pas ada di FB ada yang minta pertemanan. Ya saya buka, pas dilihat, ini Sarah Tsunami, kok udah gede gitu. Nah langsung aja saya compare. Nah terus saya chattingan di Messenger. Terus dipinta nomor HP-nya. Nah Untuk memastikan. iya, itu hari Minggunya. Minggu kalau Minggu misalnya. ya, hari Minggu kemarin. Oh berarti belum seminggu ya Pak ya? Belum. Oh. Hari kemarin banget. Nah. Nah, langsung settingan terus disuruh datang ke warung. Saya kan kebetulan punya rumah makan di Batu Hiu ya kan. Padahal dia sering main di Batu Hiu. Karena tidak tahuan gitu ya. Juga katanya malu gitu. Saya paksa di hari Senin teh. Iya. Gitu saya paksa datang sore. Nah,
kebetulan dia kan ngomong. Saya nanya dulu. Nah yang sekarang sekolah udah tamat, udah mau bekerja, ya Pak, saya bantu minta pekerjaan. Nanti saya coba menghubungi Pak Eka, ya kan? Saya Teringat lagi ya. Jadi ingat kembali, Iya. dikarenakan kan dulu Pak Eka pernah bilang ke saya, titip Sarah, Iya. ya kan? Berarti saya harus bertanggung jawab dong, ya kan? Dikarenakan sesuatu hal lost kontak, ya. Nah, saya coba-coba menghubungi nyambung juga Pak ya. Eka, yang mungkin itu udah perjalanan kehendak kalau juga kan, Iya. ya kan? Yang tadinya saya nggak nyambung, sekarang jadi nyambung gitu kan. Saya langsung kontak, kebetulan dia pas lagi nyantai, dia ngangkat, nah, langsung saya PC, sengaja. Awal bla 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 gitu kan. Nah, titik akhir, Pak, ini kenal tuh sama orang ini. Saya sengaja nggak langsung memberikan tahu, itu untuk sok terapi lah, ini bahasa legengnya nih. Cing hayangnya hoyak diuji apa lenteu karena bebegetan budak ieu gitu ya. Nu baheula diurus ti leutik gitu kan. Kenal juga. Nggak kenal. Nah, sobat bicara teh masih riang gembira. Pas dikasih tahu ini Sarah Tsunami, dia agak dareda juga gitu. Nah, langsa. Iya, udah segitu Iya. ini. Memang secara tidak disengaja itu. Jadi semualah mungkin sudah Allah Sudah rancang ya. Temuan ini. Dengan harus begini kita yang nggak tahu kan rencana Allah ya. Katanya lulusnya udah 3 bulan ya Iya. SMK nih. Iya. Setelah lulus tuh dalam pikiran Neng tuh berarti pengen kerja seperti itu ya, karena Iya. melihat mama di rumah, mungkin bapak udah tua gitu ya. Iya. Katanya ini sempat kerja di mana waktu setelah lulus? Waktu setelah lulus aku sering daily worker. Jadi kayak kerja harian di hotel ketika lagi rame. Oh, di Pangandaran dia, Iya, daerah wisata di Pangandaran ya. Waktu itu emang Neng gak jauh dari rumah ya. Enggak. Kalau sehari-hari Neng si mama ini kerja apa sih Neng gitu? Kalau sehari-hari mama biasanya mijet. Kalau misalkan lagi ada yang manggil gitu mijet. Pijit. Kalau Iya. si bapak Kalau si bapak udah nggak kerja. udah Soalnya- di rumah aja. udah. Karena usia ya, katanya udah Iya. tua juga. Iya. Berarti kalau Neng nggak kerja, terus si mama nggak kerja, berarti emang sehari-hari seperti apa Neng kehidupan Neng saat itu, waktu sebelum itu gitu? Misalkan agak susah gitu untuk cari makan, itu dari mana itu Neng dapatnya? Apa dari si mama yang jualan atau seperti apa? Iya. Mm, Dari si mama jualan, mm, sama aku juga kan membantu. Kalau misalkan ada daily worker, lagi ada panggilan, ya pakai uang itu aja. Cukup nggak Neng itu sehari-hari itu? Cukup. Cukupin. Cukupin. Cukupin ya. Iya. Ya, tapi yang namanya hidup di kampung ya. Cek paribasana boga duit 10.000 gen cukup yang makan seharian ya kan. Dapat cek paribasana beas mah di kampung mah aya. Atuh jang lalaban malah tinggal metak-metik kata kan di kampung bisa gitu kan. Beda sama di Bandung gitu. Pernah nggak Neng kesusahan gitu waktu sehari nggak punya beras, nggak punya apa waktu Neng setelah lulus itu, waktu nyoba-nyoba kerja itu? Lihat si mama, si bapak itu. Belum sih. Paling waktu sekolahnya aja. Waktu sekolah Iya. susah buat jajan atau buat apa? Buat jajan pernah itu sehari bekal cuman 5.000. Itu cukup. Neng dari rumah ke sekolah pakai angkot atau Pakai motor. pakai Bawa motor sendiri. Alhamdulillah ada motor ya, jadi Iya. agak hemat lah ya. Iya. Oke. Nah, Neng setelah tiba-tiba kepikiran pengen ngubungi Pak Kadu seperti apa itu, Neng pengen kerja yang lebih jauh atau apa, punya cita-cita seperti apa? Katanya pengen kuliah juga katanya. Iya. Pernah dulu waktu sekolah ada pikiran pengen kuliah, tapi kan karena terhalang oleh ekonomi, jadi ya udahlah ngambil nyari kerja aja gitu. Neng nggak dititipin sama mama buat nyari Pak Kadus atau Pak Eka waktu itu karena Enggak. nggak, tapi sempat diceritain soal Pak Kadus, Pak Eka oleh mama itu waktu Iya. itu yang ngasih nama Neng kan gitu, Iya, sampai nama Neng jadi namanya Sarah Tsunami gitu. Iya. Yang apa waktu itu si mama sempat cari Pak Kadus, nggak pernah nyuruh seperti itu.
Enggak sih, karena itu juga secara tidak sadar pengen meminta pertemanan sama Pak Anda dan akhirnya bisa dikonfir gitu. Oh, alhamdulillah ya. Iya. Neng, si mama kan nggak bisa ngelihat ya. Iya. Terus si bapak udah tua gitu ya. Waktu Neng sekolah pernah kerja juga bantu-bantu mama waktu situ atau seperti apa? Pernah waktu libur sekolah daily worker juga. Jadi Neng tuh kerja sejak SMP. SMK. SMA. SMK kelas 2 setelah kelas 3 setelah pulang PKL itu nyoba-nyoba daily worker di hotel-hotel ketika lagi rame. Ya coba aja gitu masuk. Lumayan lah ini. Iya. Ada buat itu. Kemarin juga sempat saya marahin. Iya. Dia kan sekolah di SMP 2 Parigi. Saya juga kan sering melatih tari ronggeng di sana. Oh iya. Padahal dia kan Ada di situ ya. ada di situ. Sempat saya marahin, kenapa nggak mendekati? Ya mungkin kalau mendekati mah buat jajan-jajan bae papa itu dikasih. Gitu ta. Oh jadi udah sejak SMP ngelihat itu seni itu. Belajar seni ronggeng itu atau kumpulan komunitasnya. Ini mah nggak sempat belajar. Oh, nggak nggak sempat belajar. Saya melatih yang lainnya, anak-anak SMP yang lainnya. Dekat rumah-rumah itu. Sempat nonton gitu Neng itu. Iya, sempat. Di area sekolah. Di area Kan sekolah ada juga. gedung khusus. Oh. Sempat dimarahin juga sama saya. Kenapa nggak nyapa itu Pak? Kenapa nggak nyapa? Mungkin tapi udah kenal sama Pak Anda waktu itu. Udah, cuman kan karena udah lama nggak ketemu gitu kan, jadi kayak wah ini takut salah nih orang ini gitu. Oh, gitu. Padahal kan nama Anda di Batu Hiu kan nggak ada lagi, itu kan? Pak Kadus ya. Iya. Oke. Terus tadi ada setelah nyambung semua ini ada kabar gembira ya buat Neng ya, yang memberanikan diri untuk menghubungi lagi Pak Kadus gitu ya dengan untuk menggapai cita-cita Neng untuk dalam waktu dekat ini berkuliah ya. Mungkin seperti apa nih Pak setelah ketemu, mungkin tadi Bapak ada pertolongan dulu dari teman-teman di Unpad sana gitu. Ya. Gitu. Pertama saya merasa ya saya appreciate ya, terus lihat fisik dia kan lewat komunikasi. Awalnya saya tidak mengerti, kan ada tanya ini pas siapa saya. Sengaja gitu, sengaja. Kita boga anak orang dipanggil. Nama ini Saras, saya sampai merinding saya. Di luar pikiran saya, dan ada informasi dan langsung dinyatakan bahwa dia, Sarah kelas berapa kamu? Bilang tamat. Saya dulu ada dalam hati biar ada dia berinteraksi dekat dengan secara alami, tapi ini anak harus jadi sarjana, harus kuliah. Makanya ketika mendengar dia sudah tamat Sekolah SMK, aduh saya bilang saya punya hutang janji. Saya punya hutang janji, dan saya meyakini ada satu keyakinannya bahwa anak ini memiliki sesuatu yang agak lebih, ya oleh Tuhan dilebihkan lah, dan saya harus terus membimbing dia. Udah, kalau begitu kamu ke Bandung aja. Saya hubungi lagi Anda. Di luar hitungan saya dia kelas 2 SMA gitu kan, karena ya mungkin saya salah berhitung ya. Nah ternyata dia waktu di SMP saya dengar, karena saya ada ke tetangga ke desanya di mana, di Bojong. Di Desa Bojong. Bojong, di desa tetangganya ya ada katanya Pak sehat, tapi udah jarang saya kan ke Pangandaran. Nah udah datang, terus akhirnya kita bercerita ngobrol, saya ada hubungan emosional, saya tertentu dengan masyarakat Pangandaran ya, dalam rangka mengubah nasib melalui pembentukan daerah otonom dan sebagainya, lalu mendorong ada sebuah universitas di sananya. Tadi saya bicara, tapi kan basicnya harus di anak kan. Sarah, ini kamu sudah dewasa, sudah boleh menentukan pilihan hidup. Nah dulu Bapak pernah bicara bahwa kamu harus jadi orang pintar, harus tekun, harus ibadah, harus takwa kepada Tuhan, harus mengabdi ke orang tua. Nah ini gimana kalau sekolah gitu? Ini khawatir kalau di Pangandaran takut tidak terawasi. Enggak, sebilang saya percaya anak ini bisa menitipkan. Nah akhirnya karena dia mau
tegal sekolah. Saya konfirmasi ke gurunya, Kang. Hmm. Saya tanya, minta guru, kamu waktu di SMK ya, saya alhamdulillah bisa komunikasi dengan Pak Hari, dengan langsung dengan guru. Sekarang kalau dulu mah apa guru bimbing Guru apa BK ya. oh ya BK. BK. Ibu siapa namanya, Neng? Ibu Desi. Ibu Desi. Saya tanya perkembangan faktor psikologisnya, lalu respon dan aktif di pramuka sampai Dewan Kerja Cabang. Saya lebih gembira, lalu minat. Memang ada keterbatasan katanya. Saya tempatkan dia dulu paling depan, walaupun tidak 5 besar, tapi minat Tinggi ya. Dan tinggi. keterbatasan Nah, itu disitulah masih saya lihat data akademis, saya coba konsultasikan dengan kawan saya. Saya ingat bahwa kehadiran Unpad di Pangandaran ini salah satunya kan karena ada potensi laut dan wisata kan, dan ini relevan. Ada nggak celah dari SMK untuk bisa melanjutkan di sekolah yang ada di Pangandaran ya, yang berkaitan dengan ada katanya itu apa wisata bahari. Wisata bahari. Oh. Nah saya kontaklah Bapak Dekan ya, Pak Dekan yang terhormat Profesor Yudi ya, kebetulan kawan kami yang sekarang sedang berjuang juga sesuatu di Pangandaran. Barangkali ini cerita ini bisa dilihat, lalu ini data akademisnya. Saya konsultasi dengan gurunya bahwa anak ini punya minat belajar. Seneng Kang katanya. Insya Allah bisa. Bahkan kita programkanlah untuk beasiswa nanti. Dan ya kebetulan besok kan saya bilang di Natalis Unpad, hitung-hitung hadiah. Hadiah di sana. Oh ya, besok datang aja kali juga bisa ketemu Parek. Saya semakin senang. Nah itulah saya kira ya beberapa perjalanan yang semuanya Sarah ini dibawa dengan enak Kang, dan selalu dimudahkan. Tetapi ada hal yang memang di luar dugaan semuanya, ya termasuk respon Unpad yang di luar dugaan saya kan. Iya. langsung merespon dan langsung akan merespon. menerima. Ya sehingga Sarah, ya? ada kewajiban saya satu besok untuk juga mengkonsultasikan dia ke medis ya. Jadi biar nanti pulang sudah lebih tenang lagi, dan saya bilang bahwa kamu coba belajar bahasa Inggris, kursus, lalu perdalam menjadi sebuah ikon. Kalau di situ ada perempuan hebat Ibu Susi, ya kamu harus lebih hebat dari Ibu Susi. Amin. Amin. Ya, dan jadi ikonnya Pangandaran ya, ya. Fenomenal dan jadikan monumental. Nah, kami berunding teman-teman yang berempati untuk nanti ke depan buat semacam yayasan Sarah Tsunami. Oh, namanya Ya, Tsunami ya. Sarah Tsunami Dan ya. basicnya harus tetap di tempat dia ditemukan. Oh, di Batu Hiu ya. Batu Di Hiu. Batu Hiu. Jadi untuk menambah daya tarik wisata, melengkapi Pangandaran tujuan wisata. Jadi nanti Tribun boleh ke sana. Ya kan kebetulan saya punya cita-cita pengen membangun sanggar. Sanggar dikarenakan saya kan suka melatih hiping ronggeng gitu ya. Alhamdulillah untuk se-Kabupaten Pangandaran yang punya sertifikat dari Dinas Pariwisata Bidang Budaya cuman baru mengeluarkan satu kenamaan. Dan memang di Suteja. sebelahnya juga ada pembiakan penyu kan. Penyu ya. Yang dulu saya bina juga iya, Pak iya. Didin ya, dan saya sumbang untuk pengembangan. Jadi mudah-mudahan ini akan menambah ya. Dan saya yakin bahwa ini dilebihkan oleh Tuhan. Iya. Oke. Neng, tadi udah denger ya dari Pak Eka jelasan soal cita-cita Neng yang sebentar lagi akan terwujud nih. Setelah Neng sempat putus asa selama 3 bulan ya bekerja, nggak bisa ngelanjutin pendidikan gitu. Dengan keterbatasan ekonomi orang tua juga, mungkin yang ingin disampaikan oleh Neng kepada bapak-bapak di hadapan Neng ini yang sudah akan segera mewujudkan cita-cita Neng untuk melanjutkan pendidikan itu Neng, kuliah. Baik, untuk ucapannya saya pengen mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Eka, Bapak Anda juga yang udah membantu saya gitu kan. Karena kalau misalkan tanpa kalian, ya mungkin cita-cita saya nggak akan bisa terwujud gitu. Memandang dari segi ekonomi orang tua, keadaan orang tua, Jauhlah dari jauh. kata terwujud. Gitu. Iya betul. Alhamdulillah Neng ya, lega gitu ya dengarnya. Jadi perjuangan Neng dari Pangandaran sama Pak Kadus kesini tuh nggak sia-sia Neng ya. Iya betul. Kamu besok siap-siap bertemu kampus baru ke Unpad ya Neng.
tahun 2026 ya. dulu lah. Oke. Siap-siap Neng, masih ada waktu ya Siap. untuk siap-siap untuk memulihkan kondisi. Kalau Neng sekarang penglihatannya seperti apa sih Neng, bisa diceritakan nggak? Neng itu tadi apa masih sakit atau seperti apa sekarang itu matanya? Kalau untuk sekarang ya penglihatan mata bisa dibilang agak mendingan gitu kan dari dulu-dulu. Ya mungkin kalau untuk membaca suatu tulisan kecil itu masih harus dibantu menggunakan kacamata. Tapi itu juga durasi menggunakan kacamatanya tidak lama. Oh. Jadi kayak jaraknya tuh 1 jam udah harus dilepas gitu. Besok pakai lagi atau jarak atau mungkin setelah 15 menit kemudian baru pakai lagi gitu. Soalnya kalau misalkan dipakai full tiap hari ya ada efeknya. Jadi efeknya tuh kayak pegel, kemudian penglihatan kabur dan kayak kelelahan gitu. Jadi ini kacamatanya sudah kadaluarsa. Expired. Expired harus diganti. Nah, sekarang mah tenang, ada Pak Eka. Ya, insya Allah. Dokter tadi cerita dokter medis juga ya Pak, yang Ya, banyak besok membantu kita dari konsultasi, Cicendo dari. mungkin dia memerlukan beberapa hari untuk saya bawa langsung ke Cicendo atau ke bahkan ke depannya karena tadi ibunya juga begitu ya, tadi yayasan salah satunya untuk mengakomodir mungkin yang senasib dengan Sarah di Pangandarannya. Kalau saya optimis, kalau buta mata kan bisa pakai bantu. Oh iya. Yang berbahaya kalau buta hati. Jadi ya buta hati kan tidak bisa dibantu. Nah ini luar biasa. Sangat Ya menginspirasi saya kembali ya. lagi Kang ya tadi bahwa Tuhan saja memberi kesempatan. Masa kita sesama hidup ya sebagai makhluknya yang sama tidak juga membantu untuk Iya, sudah kewajiban kita berkewajiban. sebagai Lepas orang dari tua. ML ABCD, ini masalah kemanusiaan Dan demi Pangandaran ini Demi, generasi penerus. saya yakin dia akan lahir generasi yang Tokoh yang luar biasa di Pangandaran. Amin. Sama ya. Tuhan juga udah dan memberikan harus pemerintah menjadikan ini ikon untuk daya tarik tertentu tersendiri untuk Iya. kemajuan Pangandaran. Sambil mengingatkan juga kewaspadaan Ya, juga Pak ya, apalagi bahwa kalau dibantu Tribun Iya. Pak ya, kita terus sama media yang lain ya. oke. Baik, kita tarik kesimpulannya dari obrolan kita hari ini bahwa ini adalah kisah nyata Sarah Tsunami ya, bayi 19 tahun yang lalu ini terkubur lumpur, terkubur sampah. 19 tahun kan. 19 tahun yang lalu ini. Dan ini masih selamat, masih diberikan umur panjang ya, sampai sudah terputus kontak dengan orang-orang yang menolongnya, akhirnya nyambung kembali pemirsa. Jadi ini sebuah fenomena dan sebuah cerita yang dari Pangandaran ya, dari Betul. cerita sekelumit cerita dari bencana tsunami waktu itu. Jadi kisah bayi Sarah Tsunami, sebuah kisah nyata yang banyak mungkin bisa menginspirasi kita, cerita kehidupan yang tentu di dalamnya itu lumayan panjang ya ceritanya. Ini dari kisah orang tuanya yang maaf tidak bisa melihat, dia lahir sendiri sampai dia terlepas di pangkuan, sudah terkubur sampah ya, terkubur lumpur, matanya sampai sekarang ini ada gangguan karena mungkin selain bencana tadi sampai sekarang, tapi alhamdulillah kita bisa melihat yang Sarah ini sehat ya sampai sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kebetulan kita pada sore hari ini untuk Pak Eka, terima kasih. banyak nih. Sama-sama. Pak Kades, Mbak Ana, Hatur nuhun. sehat-sehat. Atur nuhun. Neng Sarah ya, Ya. terus semangat sebagai remaja yang tangguh gitu ya sekarang sampai sekarang untuk meneruskan cita-cita Neng, membantu nanti orang tua dan saudara-saudara Neng gitu ya. Siap. Oke, hatur nuhun pemirsa. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi dalam sesi-sesi obrolan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, sampurasun.